Teman, Dewi Gangga dalam Mahabharata dikisahkan menjelma dalam wujud manusia hingga menikah dengan Raja Santanu dan memiliki anak bernama Bhisma. Tetapi teman, mengapa Dewi Gangga membunuh 7 saudara Bhisma atau putra-putranya sendiri? Apa yang menjadi alasannya? Baiklah teman, tetap berada di channel ini untuk mengetahui jawabannya. Kisah ini bermula pada pertemuan Dewi Gangga dengan Raja Santanu, yang bermula ketika sang raja sedang berburu di tepi sungai Gangga. Raja Santanu melihat Dewi Gangga dan terpesona oleh kecantikannya. "Siapakah dirimu, wahai sang dewi? Jadilah istriku." Demikian kata Maharaja Santanu kepada Dewi Gangga yang berdiri di hadapannya dalam wujud manusia. Raja Santanu terpesona pada kecantikan sang dewi yang jauh melampaui kecantikan manusia biasa. Dengan sepenuh hati, sang raja meminang sang dewi. Raja berjanji akan memberikan kerajaan, kekayaan, bahkan nyawanya. Dewi Gangga menjawab, "Paduka Raja, aku bersedia menjadi istrimu, asalkan engkau atau siapapun tidak boleh menanyakan dari mana dan siapakah aku sebenarnya. Engkau juga tidak boleh menghalangi apapun yang aku lakukan, baik atau buruk. Engkau tidak boleh marah kepadaku, apapun alasannya. Engkau tidak boleh mengatakan sesuatu yang membuatku sedih. Jika engkau melanggar syarat-syarat itu, aku akan pergi meninggalkanmu. Apakah engkau setuju dan bersedia berjanji tidak akan melanggarnya?" Raja yang mabuk kepayang bersumpah akan mematuhi semua syarat tersebut. Dan akhirnya Dewi Gangga berhasil diperistri dan tinggal bersama Raja Santanu. Hati sang raja terpikat oleh kesederhanaan, keanggunan, dan cinta Dewi Gangga yang tidak pernah surut. Mereka menjalani kehidupan yang amat membahagiakan. Dan tak terasa, waktu berlalu sangat cepat. Dewi Gangga melahirkan banyak anak. Setiap anak yang baru saja ia lahirkan, ia bawa dan benamkan di sungai Gangga. Kemudian ia kembali pada raja dengan wajah yang berseri-seri. Melihat tindakan istrinya yang sedemikian kejam, Raja Santanu merasa cemas dan sangat sedih. Tapi ia hanya dapat menyimpannya dalam hati. Ia ingat pada janjinya dulu. Seringkali raja bertanya-tanya dalam hati, siapakah sebenarnya permaisurinya, dan dari mana ia berasal, dan mengapa ia bertindak seperti layaknya tukang sihir yang kejam. Karena takut melanggar sumpah dan cinta yang sedemikian besar, sang raja sama sekali tidak menyalahkan atau mencela perbuatan permaisurinya. Demikianlah Dewi Gangga membunuh ke-7 anaknya. Ketika anak ke-8 dilahirkan dan akan dibuang ke sungai Gangga, Raja Santanu tidak dapat menahan diri lagi. Ia berteriak dengan kencang, "Hentikan Dewi, mengapa kau begitu tega melakukan tindakan kejam dan membunuh darah daging sendiri yang tidak berdosa?" Dengan kemarahan yang tertahan, Raja Santanu menahan permaisuri untuk melakukan tindakan kejam tersebut. "Wahai Raja yang agung," jawab Dewi Gangga, "engkau telah melanggar janjimu padaku. Hatimu telah tertambat pada anak ini. Berarti engkau tidak membutuhkan aku lagi. Dan aku akan pergi. Baiklah, aku tidak akan membunuh anak ini. Sebelum menghakimiku, dengarkan penjelasanku terlebih dahulu. Sebenarnya aku adalah Batari Gangga yang dipuja para dewa dan manusia. Aku terpaksa memainkan lakon yang kejam ini karena kutukan Resi Wasista. Resi Wasista mengutuk 8 wasu sehingga terlahir di dunia manusia. Mereka kemudian memohon kesediaanku untuk menjadi ibu mereka. Dengan perkenaanmu, aku melahirkan mereka ke dunia. Sebagai balas budinya telah menolong mereka, kelak engkau akan mencapai tempat yang lebih tinggi di alam baka. Dan aku akan membawa anak bungsumu dan membesarkannya bersamaku. Dan kelak aku akan menyerahkan kembali anak ini sebagai pemberianku kepadamu." Setelah berkata demikian, Batari Gangga menghilang bersama bayi itu.
dan kelak bayi ini akan dikenal sebagai Bisma. Sebelum itu teman, Dewi Gangga juga menceritakan kepada Maharaja Santanu kisah mengapa ke-8 Wasu tersebut terkena kutuk Resi Wasista sendiri. Kisah ini bermula ketika 8 Wasu itu bersama istri-istrinya berjalan-jalan ke suatu pegunungan yang menjadi tempat pertapaan Resi Wasista. Salah satu dari mereka melihat sapi Resi Wasista yang bernama Nandini sedang merumput. Keelokan Nandini sangatlah memukau sehingga para Wasu berseru kepada istrinya. Mereka semua terpesona dengan Nandini. Lalu salah satu dari istri Wasu meminta suaminya untuk menangkap sapi tersebut. Sang suami melarang dan menjelaskan bahwa sapi itu kepunyaan sang Resi Wasista. Jika menangkapnya, maka akan membuat resi tersebut murka. Namun sang istri tak memperdulikannya, sampai akhirnya para Wasu terpaksa menangkap Nandini. Setelah selesai bertapa, Resi Wasista baru menyadari bahwa sapinya telah hilang. Padahal sapi itu sangat penting untuk upacara persembahan hariannya. Ia kemudian melakukan yoga untuk segera mengetahui pelaku yang mencuri sapinya. Mengetahui sapi itu, ia sangat murka dan mengutuk para Wasu akan terlahir ke dunia. Menyadari hal itu, para Wasu sangat menyesal. Namun itu sudah terlambat karena kutukannya sudah terlanjur terucap. Kendati tak bisa mencabut, Resi Wasista bisa melunakkan kutukannya. Dan menurutnya, kutukan akan berlaku pada waktunya nanti. Prabata Wasu yang melarikan sapinya akan menjalani kehidupan yang panjang dalam kemuliaan. Dan itu adalah Bisma. Kemudian para Wasu yang lain setelah terlahir ke dunia akan lepas dari kutukannya itu. Mendengarkan itu, para Wasu merasa sangat lega. Kemudian mereka menghadap Batari Gangga dan memohon, "Sudilah kiranya Batari menjadi ibu kami. Sudilah kiranya Batari turun ke bumi dan menikahi pria yang bermartabat. Buanglah kami ke Sungai Gangga segera setelah kami lahir dan lepaskan kami dari kutukan." Dewi Gangga kemudian mengabulkan permohonan mereka. Ia turun ke bumi dan menjadi permaisuri Raja Santanu. Ketika Dewi Gangga menghilang dan membawa bayinya yang ke-8, Raja meninggalkan semua kesenangan duniawi dan memerintah kerajaan dengan semangat asketisme. Suatu hari ketika berjalan-jalan di tepi Sungai Gangga, dia melihat seorang anak laki-laki yang dilingkupi aura keagungan dan keelokan Dewandra, raja para dewa-dewi. Anak itu sedang bermain panah. Ia berulang kali melepas anak panah ke seberang Sungai Gangga. Tidak ada siapa-siapa di dekatnya. Dan tiba-tiba, di hadapan raja yang sedang takjub pada keelokan dan ketangkasan anak itu, Dewi Gangga menampakkan dirinya. Dan sang dewi mengatakan bahwa anak itu adalah putranya sendiri. "Wahai Paduka Raja, inilah anak kita yang ke-8. Ia kini sudah besar. Dia aku namai Dewa Brata. Aku mengajarinya menguasai seni perang. Kesaktiannya setara dengan kesaktian para Surama. Ia telah mempelajari Weda dan Wedanta dari Resi Wasista. Ia juga menguasai kesenian dan ilmu yang dikuasai oleh Sukracarya. Terimalah anak ini, dan kelak ia akan menjadi pemanah, pahlawan, dan juga negarawan besar." Kemudian Dewi Gangga memberkahi anak itu dan menyerahkannya kepada ayahnya, Raja Santanu. Dan kemudian Dewi Gangga menghilang. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Ingat like dan share juga ke sosial media kalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.